Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel aku. Sesuai dengan judul video kali ini, aku akan sedikit menjelaskan dan sharing ke teman-teman tentang persyaratan pelamaran CPNS Kementerian Kesehatan tahun 2021 ini, dan juga tentang bagaimana cara kalian melamar CPNS Kementerian Kesehatan. Tapi ini menurut aku ya, maksudnya versinya aku. Jadi karena aku adalah seorang CPNS Kementerian Kesehatan, aku berbagi sebisa yang aku tahu saja sesuai dengan pengalaman yang pernah aku rasakan selama melamar CPNS Kementerian Kesehatan. Yang pertama-tama, teman-teman harus memiliki akun SSCASN terlebih dahulu. Hal ini tentu tidak perlu aku kasih tahu ya bagaimana cara buat akunnya atau bagaimana cara supaya kalian bisa akses SSCASN, karena aku yakin kalian adalah anak-anak milenial yang sudah tahu bagaimana caranya membuat akun. Jadi untuk yang pertama, tahap paling pertama kalian harus punya akun SSCASN terlebih dahulu sebagai portal utama kalian untuk mendaftar CPNS. Kemudian yang kedua, kalau kalian sudah memantapkan hati untuk mengambil CPNS Kementerian Kesehatan, maka kalian masuklah ke website berikutnya yaitu casn.kemkes.go.id. Di sana sudah lengkap semua, mulai dari surat pengumumannya, kemudian rumah sakit atau tempat-tempat mana saja yang membutuhkan tenaga-tenaga profesi kalian di CPNS Kementerian Kesehatan, bagaimana format surat lamarannya, bagaimana format surat pernyataannya, semuanya sudah lengkap di websitenya. Jadi kalian bisa akses terlebih dahulu. Nanti aku kasih deh link atau tulisannya deh di bawah sini ya tentang website casn.kemkes.go.id. Pertama-tama aku akan bacakan terlebih dahulu persyaratan pelamaran. Sebenarnya hal ini bisa kalian baca sih di suratnya, tapi nggak apa-apa ya, aku bacain sekalian ya secara ringkas saja supaya kita bisa dapat gambarannya. Untuk persyaratan pelamaran pertama yaitu bagian umumnya yaitu warga negara Indonesia, dan aku yakin kita semua adalah warga negara Indonesia kan ya. Kemudian ketentuan batas usianya paling rendah itu 18 tahun, kemudian paling tinggi yaitu 35 tahun. Masih sama ya seperti CPNS sebelum-sebelumnya. Kemudian untuk dokter ahli pertama, dokter gigi ahli pertama itu usia paling tingginya adalah 40 tahun. Tapi kalau kita nakes biasa itu dikasihnya hanya 35 tahun ya. Kemudian batas usianya sebagaimana dimaksud pada poin A dan poin B tadi adalah dihitung berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada ijazah, bukan berasal dari KTP ya, tapi berasal dari ijazah. Kemudian persyaratan kedua, tidak pernah dipidana. Ini aku yakin lah kalian semuanya anak-anak baik kan ya. Dibuktikan dengan SKCK yang harus kalian urus nanti di kepolisian. Jadi ini udah mulai ada persyaratan yang harus kalian catat ya. Yang pertama, kalau usia nggak usah gitu ya. Maksudnya tidak ada berkas yang harus kalian persiapkan untuk usia. Kemudian yang kedua ini tidak pernah dipidana. Nah ini punya berkas yaitu SKCK. Jadi kalian harus atur atau harus membuat SKCK di kantor kepolisian gitu ya, di polsek setempat. Kemudian yang poin keempat, tidak pernah diberhentikan dengan hormat sebagai PNS, prajurit, TNI dan lain sebagainya. Kemudian kalian tidak sedang berkedudukan sebagai CPNS, TNI, Kepolisian RI, ya tentu saja ya, karena aku yakin orang-orang yang mau melamar CPNS ini kebanyakan adalah orang-orang yang belum bekerja atau yang sudah pernah bekerja tapi tidak berkedudukan sebagai CPNS dan lain sebagainya. Kemudian tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik. Nah, seorang CASN itu tidak boleh ada sangkut pautnya dengan partai politik ya. Kemudian memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Ya jelas sih harus itu. Nah ini ada berkas lagi nih yang dibutuhkan, sehat jasmani dan rohani. Artinya kalian harus membuat surat keterangan berbadan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah seperti RSUD. Kemudian aku lebih menyarankan teman-teman untuk membuat surat keterangan berbadan sehat ini di rumah sakit umum daerah, pokoknya yang milik pemerintah, jangan di puskesmas ya. Kemudian tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika dan lain-lain. Ini dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba atau SKBN. Dan SKBN ini bisa kalian buat juga di unit pelayanan kesehatan pemerintahan, unit pelayanan kesehatan pemerintahan. Sama aja kayak di rumah sakit. Jadi kalian buatnya sepaket gitu ya, SKBS dengan SKBN. Buatnya itu di satu rumah sakit aja supaya kalian nggak susah-susah gitu ya.
Kemudian bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia, tidak merokok. Nah ini Kemenkes itu tidak menyarankan, bahkan tidak membolehkan pegawai-pegawainya untuk merokok ya. Tidak mengajukan pindah dari unit kerja penempatan selama 5 tahun. Nah jadi kalau Kemenkes itu tidak boleh pindah selama 5 tahun dari unit penempatan gitu ya. Maksudnya boleh pindah tetapi sesama unit gitu, maksudnya sama-sama RSUP itu boleh pindah tapi dalam jangka waktu 5 tahun. Kalau mau pindah dengan alasan pribadi atau keluar dari Kementerian Kesehatan itu biasanya maksimal waktunya adalah 10 tahun dan itu dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai yang kalian bisa download juga, sudah disediakan semua oleh Kementerian Kesehatan. Itulah enaknya ya kalau CPNS Kemenkes ini, surat lamaran, surat pernyataan, kemudian pokoknya surat-surat yang kalian butuhkan itu sudah tersedia, kalian tinggal isi nama, alamat, dan biodata-biodata lainnya saja. Kemudian itu jangan lupa ya, itu paling penting tuh surat tidak menuntut untuk pindah gitu ya sebelum waktunya. Kemudian dapat mengoperasikan komputer berasal dari perguruan tinggi dengan program studi yang terakreditasi oleh BANPT. Ini bisa kalian persiapkan juga ya, ijazah dan sertifikat kampus ya, pokoknya sertifikat kampus yang ada BANPT atau LAMPTKES gitu. Kemudian indeks prestasi. Nah, CPNS Kemenkes itu IPK-nya paling kecil itu adalah 3,00. Jadi kalau kalian berada di bawah 3,00, memang tidak bisa mendaftar CPNS Kemenkes. Jadi intinya IPK kalian itu minimal adalah 3,00. Kemudian perguruan tingginya terdaftar di Pangkalan Dikti, kayak gitu-gitu ya. Nah, intinya teman-teman bisa baca di websitenya Kemenkes. Oke, itu tadi seputar persyaratan umum. Kalau persyaratan khususnya bagi pelamar khusus putra-putri Papua Barat IPK-nya 2,75. Tapi kalau kita ini harus 3 ya, seperti yang aku bilang tadi. Kemudian bagi lulusan perguruan tinggi harus IPK skala 4. Ada yang untuk cum laude juga bisa teman-teman baca di sini. Aku nggak mungkin baca semuanya ya. Bisa teman-teman baca, pokoknya download aja di website casnkemenkes.go.id di bagian pengumuman penerimaan CPNS Kemenkes. Kemudian ada juga nih yang nanya ke aku tentang TOEFL. Jadi kalau TOEFL itu TOEFL itu yang diminta oleh CPNS Kementerian Kesehatan adalah pelamar dengan jabatan dosen asisten ahli. Jadi kalau kalian bukan memilih dosen ataupun pelamar bukan selain dosen gitu ya, misal kalian kayak aku bidan, perawat, itu tidak memerlukan TOEFL. Jadi TOEFL itu hanya untuk pelamar jabatan dosen asisten ahli. Oke. Kemudian kalau kalian mau melamar di KKP juga ada nih persyaratan khususnya, diutamakan adalah laki-laki, bersedia bekerja dalam shift, kemudian melakukan pemeriksaan kapal, pokoknya lain-lain, mampu berbahasa Inggris. Nah, itu juga dikhususkan untuk kalian-kalian yang mau melamar di KKP. Ada semua nih, pokoknya kalian tinggal baca aja semuanya di sini. Nah, untuk persyaratan rekam jejak khusus bagi penugasan tenaga kesehatan Nusantara Sehat. Nah, ini yang terbaru nih yang aku bilang kemarin waktu itu pernah buat videonya tentang rekam jejak. Jadi Nusantara Sehat dan CPNS Kementerian Kesehatan yang terbaru saat ini yang 2021 ini kayaknya bukan lagi rekam jejak namanya ya. Mungkin dalam bentuk rekam jejak tapi sudah diganti. Dulu kalau dulu itu berkas rekam jejaknya aku itu adalah SK penempatan Nusantara Sehat. Tapi kalau kali ini CPNS Kementerian Kesehatan itu tidak lagi dalam bentuk SK, nanti kalian ada kolom penguploadan sertifikat namanya ya. Jadi kalau kalian pernah buka portal CPNS Kemenkes dan melihat kolom sertifikat khusus gitu ya untuk mengikuti seleksi CPNS, itu adalah sertifikat yang bisa kalian download di akun Nusantara Sehat kalau kalian pernah purna tugas dan adalah seorang anak Nusantara Sehat dan 1 tahun atau lebih dari 1 tahun gitu ya. Kalian bisa download sertifikatnya di akun Nusantara Sehat dan kalian bisa upload itu sebagai salah satu poin atau penambahan rekam jejak yang akan kalian dapatkan di seleksi kompetensi bidang kayak gitu ya. Ini udah enak banget nih, semuanya kayaknya udah diperbaharui. Kalau dulu kami harus
apa sih namanya, ngeprint SK yang sampai berlembar-lembar itu, dan itu harus diupload juga ke SSC-ASN, dan agak sedikit ribet. Tapi kalau ini sudah lebih enak dan lebih simple gitu, kita sudah disuruh mengupload sertifikat aja yang kamu bisa download di akun masing-masing. Untuk tata cara pelamaran, nah untuk tata cara pelamarannya ini kalian sekali lagi harus membuat akun dulu di SSC-ASN. Setelah itu baru kalian pilih, tentukan formasi mana nih. Kalau kalian sudah lihat kan CPNS Kemenkes menyediakan tempatnya ini. Terus kalian sudah pilih nih, oh iya aku mau ke sini, ke rumah sakit ini misalnya, atau aku mau ke daerah ini. Ya udah kalian lanjutkan lagi dengan pendaftaran online di SSC-ASN tersebut. Silahkan isi biodatanya, kemudian cetak kartu peserta kartu pendaftaran di SSC-ASN-nya. Lalu kalian juga bisa melakukan proses login di SSC-ASN ketika kalian memiliki berkas-berkas yang sudah lengkap. Nah, berkas-berkas apa saja yang perlu kalian siapkan? Yang aku bisa kasih gambarannya itu adalah di format surat lamaran. Jadi nanti di website CPNS Kemenkes itu ada format surat lamaran. Silakan teman-teman download, dan itu harus teman-teman isi juga, ketik aja di Word, atau kalian bisa download, print, atau kalian bisa tulis tangan juga. Yang bisa aku bacakan adalah persyaratannya itu asli ijazah, kemudian asli transkrip nilai, asli surat keterangan dari program studi yang aku bilang tadi kayak BAN PT gitu yang terakreditasi, kemudian asli KTP, kemudian ini di scan ya, by the way ini scan. Terus kalian bisa lihat juga scanannya itu mintanya formatnya apa, jangan sampai salah. Kalau scannya minta PDF, ya udah kalian ubah scanan kalian menjadi PDF semua. Kemudian ada maksimal besar kapasitasnya biasanya. Kalau misalnya mereka minta 200 KB, ya udah kamu convert PDF-nya ke 200 KB, kayak gitu-gitu ya. Setelah asli KTP, pas foto ukuran 4x6, latar belakangnya merah. Kemudian surat pernyataan yang telah ditandatangani di atas materai 10.000. Nah, ingat nih materainya 10.000 ya, bukan lagi materai 6.000. Ini semua surat pernyataan khusus, kemudian surat lamaran, itu semua sudah disediakan di website CPNS Kementerian Kesehatan. Jadi kalian tinggal download aja, tinggal print, lalu tinggal tulis dan tanda tangan materai. Kemudian asli surat tanda registrasi. Nah, ini penting banget, STR. Siapapun kalian tenaga kesehatan wajib menggunakan atau memakai STR ya. Kemudian asli sertifikat atau piagam atau surat keterangan lulusan terbaik, ini untuk cum laude. Kemudian asli surat keterangan akreditasi perguruan tinggi, asli surat keterangan dokter yang sehat tadi, kemudian asli akta kelahiran atau surat keterangan lahir, asli bukti kemampuan bahasa Inggris berupa sertifikat TOEFL khusus untuk jabatan dosen, kemudian data dan dokumen lain sesuai dengan ketentuan. Itu adalah beberapa persyaratan yang bisa aku bacakan. Sisanya silahkan teman-teman lihat di portal SSC-ASN. Di sana sudah tersedia kolom-kolom dokumen apa saja. Silahkan diupload. Berhati-hati dalam mengupload semua persyaratan, jangan sampai salah. Dan juga kalau untuk tempat ujian jangan khawatir karena sudah berlaku 34 provinsi. Jadi kalian tidak mesti harus keluar kota, nggak mesti harus ke daerah mana. Kalian bisa ujian di rumah, di daerah domisili kalian, maksud aku tepatnya di kota yang memiliki BKN gitu ya, BKN pusatnya. Jadi jangan khawatir selama kalian sudah menetapkan hati untuk memilih formasi CPNS Kemenkes dan sudah belajar juga, sudah menentukan oh aku mau ke rumah sakit ini deh gitu ya. Silahkan persiapkan semua berkas-berkasnya, kalian download baik-baik apa saja pengumuman, apa saja surat-surat yang harus kalian siapkan. Jangan sampai ada yang salah, jangan sampai ada yang intinya kita harus detail dan berhati-hati dalam melamar CPNS Kemenkes ini, karena satu kali kan, maksudnya perjuangannya itu satu kali dan memang harus benar-benar detail. Kalau kalian salah isi, kalian tidak bisa balik lagi ke sebelumnya gitu. Jadi memang SSC-ASN BKN itu sudah terformat seperti itu. Kalau kalian salah isi dan kalian sudah maju ke tahap berikutnya, kalian nggak bisa lagi mundur ke belakang untuk memperbaiki data yang sebelumnya. Jadi harap berhati-hati dalam mengisi semua data.
Itu ya teman-teman, semoga membantu. Kalau ada yang mau dipertanyakan lagi boleh ditanyain di kolom komentar. Semoga ada waktu aku untuk bisa menjawab semua pertanyaan kalian. Tetap semangat ya, jangan lupa belajar juga, persiapan yang matang supaya CPNS 2021 ini menjadi salah satu rezeki kalian. Oke? Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker karena sekarang masih dalam masa pandemi dan pandeminya katanya sedang meningkat. Bukan katanya, memang iya sedang meningkat, jadi kita harus menjaga diri kita dan teman-teman serta keluarga kita. Sampai jumpa di video berikutnya ya.